Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan kali ini Ustadz menampilkan sebuah video yang merupakan rangkuman dari materi ilmu tafsir yang sembari kita rencanakan untuk dibahas di kampus, tapi karena satu dan lain hal kita tidak dapat melaksanakannya. Tapi kita berharap semoga virus ini, semoga musibah ini segera Allah Subhanahu wa taala angkat dan dijauhkan dari kita sejauh-jauhnya, sehingga kita dapat lagi kembali untuk bisa beraktivitas sebagaimana yang semestinya. Untuk itu Ustadz yakin bahwa rekan-rekan semua menginginkan bagaimana materi ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Maka Ustadz berinisiatif untuk membuat video ini agar bisa rekan-rekan mahasiswa semua memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Ustadz harap agar rekan-rekan mahasiswa semua bisa menyimak video ini dengan sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat untuk rekan semua dalam memahami tentang Al-Quran dan tafsirnya. Marilah sama-sama kita simak video berikut ini. Baik, kita lanjutkan materi kita yang telah kita bahas sebelumnya di lokal. Dan kita sama-sama sudah mengetahui bahwa sebelum memahami tafsir atau ilmu tafsir itu kita harus mengetahui perbedaan antara tafsir dan takwil. Nah, karena ketika kita bisa memahami perbedaan ini, kita bisa menempatkan penafsiran itu sesuai dengan porsinya. Nah, tidak melenceng kemana-mana. Karena ketika orang menyamakan atau tidak bisa membedakan antara tafsir dan takwil ini, seringkali dia salah kaprah dalam menempatkan penafsiran ayat. Dan sama-sama kita ketahui bahwa tafsir adalah menjelaskan suatu lafaz sesuai dengan pemahaman penjelasan yang sebenarnya. Sedangkan takwil menjelaskan suatu lafaz dengan pemahaman yang dipalingkan atau yang dipelesetkan. Misalnya ketika kita memahami yadun secara tafsir adalah tangan atau untuk memegang, alat untuk menggenggam, maka takwil dipahami adalah tangan itu bukan tangan tapi kekuasaan, sebagai contohnya. Dan kita juga sudah memahami bahwa dalam memahami tafsir atau penjelasan ayat itu, pintu pertama yang harus kita masuki adalah terjemah Al-Quran. Jadi kalau kita bisa gambarkan seperti ini, untuk menafsirkan ayat kita harus pertama kali menerjemahkan ayat. Nah, ini adalah pekerjaan mutlak bagi seorang penafsir. Seorang penafsir mesti bisa menerjemah ayatnya. Karena ketika dia bisa menerjemahkan ayat, maka sudah dapat gambaran secara garis besar tentang isi kandungan ayat. Tapi belum betul-betul paham kalau cuma berpegang kepada terjemahan ayat saja. Karena masih ada dua lagi, artinya melihat perangkat ayat dan melihat sumber penafsiran. Melihat perangkat ayat, kita harus mengetahui di dalam ayat itu ada beberapa perangkatnya. Di antaranya adalah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Misalnya ketika turunnya surat Al-Lahab, maka itu diawali dari peristiwa Abu Lahab atau paman Nabi yang berusaha untuk menghardik Nabi dengan tangannya untuk menghinakan Nabi, tapi Allah SWT menjaga Nabi dengan menurunkan surat Al-Lahab ini dengan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka tangan Abu Lahab dan sebenar-benar celaka. Kemudian juga kita memahami dalam menafsirkan ayat itu sebelum mencari sumbernya adalah mencari munasabatnya. Apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Apakah ini berkaitan dengan temanya adalah hukum atau masalah sosial dan sebagainya. Kemudian juga kita harus pahami juga tentang mufradat atau kata-kata penting dalam ayat ini. Kemudian setelah kita bisa menerjemahkan ayat, melihat perangkat ayat, maka kita juga harus terakhir adalah mencari sumber penafsirannya. Yang harus mutlak harus kita lakukan mencari sumbernya adalah mencarinya dari Al-Quran, mencarinya dari hadis, mencarinya dari perkataan sahabat dan tabi'in. Ini yang mutlak harus kita kerjakan sebagai seorang peneliti tafsir. Kenapa demikian? Karena kalau Al-Quran itu merupakan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Maka Allah sendiri yang memahami apa yang
ingin disampaikan. Itu yang kenapa kita perlu mencari penafsirannya dari Al-Quran. Karena Allah sendiri yang paling paham tentang isi kandung Al-Quran. Maka kalau kita minta penjelasannya dari Al-Quran juga, tentu ini yang paling baik. Kemudian kalau tidak ada penjelasannya Al-Quran, maka bisa kita cari dari hadis Nabi. Artinya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang bisa menjelaskan ayat ini. Karena Nabi yang bertugas untuk menjelaskan Al-Quran. Karena Nabi yang paling paham dan juga yang bertugas untuk menjelaskan ayat ini. Kemudian juga perkataan sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang dididik langsung oleh Nabi. Kemudian juga perkataan tabi'in yang merupakan didikan langsung dari sahabat. Kemudian yang berikutnya nanti akan ada beberapa tambahannya gitu. Ini juga tidak harus kita mencari di sana. Tapi yang paling penting yang 4 ini. Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, dan perkataan tabi'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi yang telah kita bahas. Yaitunya menafsirkan Al-Quran dengan pendapat ahli kitab. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini cuman tambahannya saja. Ya, artinya tidak harus mencarinya dari penjelasan ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah sebutan bagi umat Nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci. Dalam hal ini Al-Quran sering menyebut mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Ada di antara ahli kitab itu yang beriman kepada Nabi Muhammad dan ada juga yang menolak tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa bisa muncul istilah penafsiran Al-Quran dengan pendapat ahli kitab? Jawabannya adalah karena awalnya bersumber dari orang Yahudi atau orang Islam yang dahulunya pernah memeluk agama Yahudi. Maka mereka menjelaskan Al-Quran itu dengan pemahaman yang mereka dapatkan dari kitab suci mereka dahulu. Pada dasarnya mereka tidak menyampaikan cerita bohong, sebab selama mereka memeluk agama Yahudi, kisah-kisah itulah yang mereka punya. Jadi penafsiran Alkitab ini memang dari mantan yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani, yang mereka dapatkan penjelasan tentang ayat tersebut dari kitab suci mereka. Di antara contoh penafsiran dari pendapat Alkitab adalah misalnya dapat kita lihat dari kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha bin Yasar bahwa ia telah bertemu dengan Abdullah bin Amr. Lalu beliau berkata kepadanya, beritahukan kepadaku tentang sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Abdullah berkata, baik, demi Allah beliau bersifat seperti sifat Al-Quran yang disifatkan oleh Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang bukan seseorang yang berperangai kasar dan bukan yang berwatak keras. Artinya yang dijelaskan di dalam kitab Taurat itu Nabi seorang yang berhati lembut, yang bersifat lembut, lemah lembut kepada sesama. Allah SWT tidak akan mencabut nyawanya sehingga dengannya ia meneruskan agama yang bengkok dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah, dan dengannya ia membuka hati yang tertutup, telinga yang tuli, dan mati yang buta. Artinya yang dijelaskan di dalam kitab Taurat bagaimana Nabi Muhammad itu seorang yang lemah lembut perilakunya. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu atau pendapat ijtihad mufassir. Apa yang dimaksud dengan tafsir bi ra'yi? Tafsir bi ra'yi adalah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya mufassir berpegang kepada pemahamannya sendiri atau logika akalnya, analisa logika akal. Penyimpulan istinbat yang didasarkan pada pikiran semata. Apa itu istinbat? Pengambilan hukum dari suatu pernyataan. Kenapa bisa muncul istilah tafsir bi ra'yi? Kemunculan tafsir bi ra'yi dipicu oleh hasil interaksi umat Islam dengan peradaban Yunani. Itu yang pertama. Jadi alasan pertama kenapa bisa muncul tafsir bi ra'yi adalah karena pengaruh dari peradaban Yunani. Karena di zaman dahulu memang peradaban Yunani termasuk yang berkembang pesat, termasuk ilmu filsafatnya, Aristoteles dan Plato.
Dan biasanya kalau kuat pengaruh daripada suatu peradaban, dia akan berkembang kepada wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk juga wilayah Islam. Di samping itu juga penyebab munculnya tafsir biroi adalah semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan kemunculan ragam disiplin ilmu. Sehingga banyak para mufassir yang memasukkan background ilmu mereka untuk menjelaskan Al-Quran. Seperti Az-Zamakhsyari yang menekankan aspek balaghah dalam tafsirnya. Atau juga Al-Qurtubi yang menekankan aspek hukum-hukum syarak atau hukum-hukum Islam dalam penafsirannya. Kemudian juga Abi Su'ud yang menekankan aspek qiraat. An-Naisuburi ya, dan juga Ar-Razi yang dalam permasalahan filsafatnya. Apa di antara contoh kitab tafsir yang menonjol tafsir biroi-nya? Misalnya adalah tafsir Al-Manar yang menyoroti tinjauan sosiologis dan sastra Arab. Kemudian juga tafsir Al-Jawahir yang di bidang sains yang dikarang oleh Jawahir Tantawi. Jelaskan pembagian tafsir biroi. Nah, tafsir biroi ini ada dua macam pembagian. Yang pertama adalah tafsir biroi mahmudah. Itu artinya tafsir Al-Quran yang didasarkan dari ijtihad atau logika yang benar, artinya yang jauh dari kebodohan dan penyimpangan. Ada juga pembagian yang kedua adalah tafsir biroi madhmumah, penafsiran dengan akal yang dilarang atau yang dicela, karena hanya bertumpu kepada pemahamannya sendiri tanpa melihat pertimbangan beberapa sumber yang lain, sehingga ini dikatakan mazmum atau tercela. Nah, contohnya adalah tafsir biroi mahmudah, misalnya di dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut tafsir Jalalain, kata alhamdu ini merupakan kalimat berita yang dimaksudkan sebagai ungkapan pujian kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua pujian. Maknanya adalah bahwa Allah SWT adalah zat yang harus dipuji. Jadi Allah itu adalah zat yang mesti dipuji. Kemudian Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, artinya adalah pujian itu mesti dilakukan oleh seluruh alam semesta. Tidak hanya terkhusus kepada manusia, tetapi juga makhluk jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lain-lainnya. Ternyata juga makhluk jin, malaikat, hewan-hewan itu juga memuji Allah. Itu berdasarkan penjelasan dari tafsir Jalalain atau tafsir biroi yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian contoh tafsir yang tercela, yang mazmumah tadi. Misalnya ketika ada yang akhir ini viral tentang penafsiran atau ayat yang di dalam Quran tentang corona. Dia kaitkan dengan tu surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ada orang yang menafsirkan kata-kata waqarna ini adalah corona. Artinya ini Al-Quran menjelaskan corona. Ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan asal katanya corona, tapi asal katanya adalah waqara. Waqara itu artinya adalah menetap di rumah. Tapi tidak bisa juga kita paksa-paksakan. Kalau memang tidak itu yang dijelaskannya, jangan kita paksa-paksakan harus menjelaskan itu. Nah, itu dikategorikan sebagai tafsir mazmumah atau tercela. Kemudian tafsir Quran dengan ilmu pengetahuan atau tafsir ilmi. Apa yang dimaksud dengan tafsir ilmi? Tafsir ilmi adalah penafsiran ayat Al-Quran yang berdasarkan pendekatan ilmiah. Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat kauniyah, mendalami tentang teori-teori hukum alam yang ada dalam Al-Quran, teori-teori pengetahuan umum dan sebagainya. Ia dikenal juga sebagai tafsir ayat kauniyah, yaitu menggunakan temuan-temuan ilmiah untuk menafsirkan makna dan maksud dari satu ayat Al-Quran. Apa ketentuan yang mesti kita pahami untuk
menggunakan tafsir ilmi dalam penafsiran, di antaranya adalah yang pertama, Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan. Sehingga mustahil Al-Quran itu bertentangan dengan sains modern. Kalaupun nanti ada yang bertentangan, maka perlu kita kedepankan Al-Quran. Kenapa? Karena barangkali teori sains modern itu yang belum bisa menjangkau tentang teori Al-Quran. Kemudian ketentuan yang kedua yang mesti kita pahami adalah Al-Quran diturunkan bukan hanya khusus diturunkan untuk orang-orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Jadi kalau ada orang-orang yang beberapa yang mendapatkan petunjuk dengan teorinya dari Al-Quran, maka barangkali itu hanya kebetulan saja. Karena Al-Quran itu semuanya bukan terkhusus untuk satu kaum. Kemudian yang ketiga adalah berpikir secara kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tetap mengedepankan sisi keotentikan atau kebenaran mutlak dari Al-Quran. Artinya kita tetap bisa aktual dalam berpemahaman, tapi tetap jangan sampai kita menyalahi tentang kebenaran Al-Quran. Apakah tafsir ilmi ini bisa diterima kebenarannya? Jawabannya adalah yang perlu kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara cara membuat manusia itu tunduk kepada Allah adalah dengan menampakkan aspek kemujizatan Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sehingga bisa menambah keyakinan. Kalau seandainya ada ayat yang seolah-olah bertentangan dengan teori sains, maka yang perlu pertama kali kita yakini bahwa Al-Quran tidak tunduk dengan teori sains. Barangkali kajian sains yang belum bisa mengungkap rahasia Al-Quran. Misalnya contohnya adalah ketika di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma adraka mal hutamah." Tahukah kamu apa itu neraka utama? Narullahil muqadah. Apinya Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang bisa membakar sampai ke hati. Nah, ini kalau misalnya kita lihat-lihat memang belum bisa dibuktikan, tapi bisa karena teori sains belum bisa mengungkapnya. Kenapa ketika kita membakar kulit langsung hangus hatinya? Apakah masuk di logika teori sains? Nah, barangkali belum terungkap rahasia ini oleh teori sains. Tuliskan satu contoh tafsir ilmi. Misalnya di dalam surat Yasin ayat 38. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wasyamsu tajri limastaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Pada masa sebelumnya, para mufassir menafsirkan ayat ini dengan gerakan lahiriah matahari yang berjalan sehari atau per musim. Akan tetapi pada masa kini berdasarkan penemuan ilmiah dan sains terbaru, para ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut dengan gerakan matahari menuju suatu titik tertentu yang di situ terdapat planet Vega. Ikhtilaf fi tafsir. Apa yang dimaksud dengan ikhtilaf fi tafsir? Yang dimaksud dengan ikhtilaf fi tafsir adalah perbedaan yang terjadi di antara para mufassir ketika menafsirkan satu ayat, disebabkan ayat tersebut belum ada penjelasan terperinci dari generasi sebelumnya. Artinya ada perbedaan pendapat para mufassir dalam memahami ayat. Artinya tidak semua mufassir itu satu kata dalam menafsirkan. Jadi ada kalanya mereka berbeda-beda pendapat dalam memahami satu lafaz dalam ayat. Kemudian, apa faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf fi tafsir? Di antara faktor menyebabkan terjadinya ikhtilaf fi tafsir atau perbedaan dalam penafsiran adalah yang pertama adalah perbedaan qiraat yang digunakan. Misalnya firman Allah SWT yang berbunyi wa ankihul ayama minkum. Ada yang membaca dengan wa ankihu. Artinya wali harus mencarikan jodoh bagi anak-anak perempuan. Tapi ada juga yang membaca dengan wangkihu, disambung. Maka ditujukan kepada laki-laki bujang yang siap menikah. Ini di antara perbedaannya. Ada yang menggunakan qiraat dengan membaca wa ankihu. Nah, ini kalau di sini maksudnya adalah wali mencarikan jodoh bagi anak perempuannya. Tapi kalau wangkihu ini ditujukan bukan kepada wali tapi ditujukan kepada laki-laki bujang yang siap menikah. Kemudian penyebab terjadinya ikhtilaf tafsir yang kedua adalah perbedaan dalam memahami bahasa Arab. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhun." Waw dalam ayat ini ada yang memahami sebagai penghubung. Ada yang memahami sebagai permulaan kata. Nah, itu di antara penyebabnya. Yang ketiga adalah perbedaan memahami lafaz mustarak. Mustarak itu artinya satu lafal yang mengandung lebih dari satu makna.
Contohnya adalah perbedaan makna lafaz nikah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman. Nah, kata nikah dalam ayat ini ada yang mengartikan akad pernikahan, ada yang mengartikan sebagai watu atau jima. Apa urgensi pentingnya kita mempelajari ikhtilaf tafsir? Apa pentingnya kita mengetahui perbedaan penafsiran? Yang pertama adalah agar kita bisa menyesuaikan pemahaman ayat dalam beberapa kondisi tertentu. Jadi bisa kita sesuaikan pemahamannya. Misalnya ayat aula mastumun nisa, yang artinya adalah menyentuh perempuan. Terdapat banyak pendapat ulama dalam hal ini, apakah menyentuh istri membatalkan wudu. Nah, maka menurut pendapat yang pertama adalah mengatakan menyentuh istri tidak membatalkan wudu, jima yang membatalkan. Menurut pendapat yang kedua adalah menyentuh saja sudah membatalkan. Nah, itu dikarenakan perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata la mastum. Nah, jadi apakah menyentuh istri itu membatalkan wudu? Ini tergantung pemahamannya tentang kata la mastumun nisa. Yang kedua, urgensi pentingnya kita mempelajari istilah tafsir adalah memperkaya wawasan kita terhadap pemahaman ayat Al-Quran. Sehingga kita bisa memahaminya dari sisi yang berbeda-beda. Tidak harus satu pemahaman saja. Yang ketiga adalah bisa berlapang dada dalam setiap perbedaan pendapat dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Kemudian syarat-syarat mufassir. Syarat-syarat dari aspek kepribadian. Di antaranya adalah tidak membabi buta menyatakan pendapatnya. Tidak boleh potong kompas dengan mengatakan yang dimaksud Allah adalah ini dan itu tanpa dalil yang kuat. Hal ini dilarang syarak. Mesti berakhlak baik, yang berakhlak mulia. Karena mufassir sebagai seorang pendidik yang didikannya itu tidak akan berpengaruh ke dalam jiwa tanpa ia menjadi panutan. Yang ketiga, vokal dalam menyampaikan kebenaran. Yang keempat, tawadu, lemah lembut, tidak sombong. Yang keenam, tidak ceroboh dalam menjelaskan Al-Quran. Yang ketujuh, taat dalam mengamalkan ilmunya. Kemudian syarat-syarat dari aspek intelektual, menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai ilmu Qur'an. Karena dengan ini dapat diketahui bagaimana cara mengucapkan Al-Quran, dapat memilih mana yang lebih kuat di antara berbagai macam bacaannya. Harus mengetahui ilmu tauhid, ilmu usul, terutama usul tafsir, dengan mendalami kaidah-kaidah yang dapat memperjelas satu makna dan maksud Al-Quran. Ilmu nasikh wal mansukh, seperti di dalam kitab Nasikh wal Mansukh fi Al-Kitab wa Sunnah yang dikarang oleh Abu Ubaid Al-Qasim, juga Asbabun Nuzul yang dikarang oleh karya Imam As-Suyuti, juga mesti memahami tentang hadis. Kemudian aspek diniyah, di antaranya yang mesti disiapkan adalah akidah yang benar. Karena akidah sangat berpengaruh terhadap jiwa pemikirannya. Karena akidah atau keyakinan itu mendorong dia untuk mengubah nas-nas dan berkhianat dalam menyampaikan berita. Jadi akidah mesti dipersiapkan. Kemudian bersih dari hawa nafsu. Sebab hawa nafsu akan mendorong pemiliknya untuk membela kepentingan mazhabnya. Jadi enggak boleh dengan hawa nafsu. Harus bersih dari hawa nafsu dalam menafsirkan ayat. Kemudian niat baik dan tujuan yang benar. Kemudian yang keempat adalah takwa dan warak. Yang kelima adalah taat pada sunnah, kaul sahabat dan orang-orang yang semasanya, serta menjauhi hal-hal yang baru. Kemudian yang terakhir adalah adab mufassir. Apa itu adab? Segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak yang mulia. Kenapa pentingnya adab? Karena pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan manusia yang cerdas, tapi manusia yang berkarakter dan yang benar. Adab penuntut ilmu, niat yang benar, bersikap tawaduk dan tidak sombong, menyambut penuntut ilmu dengan ramah dan mengajarkan ilmu serta bersikap santun terhadap mereka, memuliakan guru dan beradab terhadapnya. Adab mufassir. Di antara adab-adabnya adalah kalau penjelasan tidak ditemukan pada ayat, maka dicari dalam hadis sunnah. Jika tidak ditemukan dalam sunnah, maka dirujuk kepada perkataan sahabat. Tidak ditemukan dalam perkataan sahabat, pada perkataan tabi'in. Kemudian mengambil kemutlakan bahasa. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Itulah penjelasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.